Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Hari ini kita lanjut ke materi yaitu struktur teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 struktur. Yang pertama ada abstraksi, kedua ada orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang terakhir itu ada koda. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi ini adalah pendahuluan yang menjadi struktur teks teks anekdot ini diletakkan di pertama teks yang berfungsi untuk menggambarkan tentang teks tersebut secara umum atau untuk menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Jadi sifatnya opsional sekali. Boleh ada, boleh tidak. Lanjut kita yang kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang jelas di latar belakang. Mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dalam cerita itu dapat terjadi. Oke, kita bahas yang ketiga yaitu ada krisis. Krisis ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai masalah utama dari suatu teks anekdot. Terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini bertujuan untuk menghibur. Selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Kamu akan menangkap cara si penulis itu menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Dan yang terakhir itu ada koda. Nah, koda ini adalah penutup atau simpulan tentang kejadian yang dialami si penulis atau yang ditulis. Semoga kalian paham dari 5 struktur teks anekdot. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi anekdot itu terdapat dalam 2 bentuk ada dialog, ada narasi. Dialog itu menggunakan kalimat langsung. Apa sih kalimat langsung? Nah, kalimat yang pernyataan tokohnya diawali dan diakhiri dengan tanda petik atau huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan antara pembicara dan pernyataan itu dipisah dengan titik 2. Paham ya? Sedangkan narasi tidak adanya penggunaan tanda titik 2 antara pembicara dan pernyataan dalam kalimat tersebut. Semoga kalian paham mana dialog, mana narasi. Mungkin kalian bisa langsung lihat ke LKS kalian, di situ sudah tercantumkan mana contoh dari dialog, mana narasi. Oke, kita lanjut saja ke ciri kaidah kebahasaan. Jadi dari antara dialog dan narasi tentu saja dia menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Maksudnya kalimat yang menyatakan masa lalu itu dia menggunakan kata pada zaman dahulu, suatu hari, saat itu. Jadi dia berhubungan dengan waktu. Contohnya, pada zaman dahulu di suatu negara ada seorang tukang yang rajin dan tekun. Atau hari seorang warga kota tebing mendatangi kantor polisi. Atau boleh juga saat itu suasana kelas gaduh tiba-tiba hening karena guru datang. Jadi dari sekian kalimat yang menyatakan masa lalu itu menyatakan peristiwa masa lalu. Hal ini karena kalimat ini menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi ditandai keterangan waktu, contohnya beberapa saat yang lalu, seperti tadi menjelaskan, kemarin, setahun yang lalu, dulu, waktu itu, pada zaman dahulu. Intinya dia berkaitan dengan waktu. Selanjutnya, di dalam kaidah kebahasaan teks anekdot, itu dia menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya,
Apakah kamu ingin bahagia? Pastinya. Jadi kita sudah tahu jawabannya. Ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yaitu dengan kalimat yang menyatakan masa lalu juga. Ya, ini menggunakan konjungsi. Ya, konjungsi itu dimaksud adalah konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal ini adalah yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat. Contohnya seperti tadi kalimat yang menyatakan masa lalu, lalu kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak saat itu, sambil, ya, hingga. Contohnya, saat berjalan-jalan di kota bunga, ajudan presiden itu tersesat. Nah, itu juga termasuk ke konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi temporal. Kata saat, ya. Atau boleh juga, Raka memberikan amplop kepadaku, kemudian ia pergi. Jadi konjungsi temporalnya adalah kemudian. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya ada verba aksi. Jadi verba aksi ini adalah kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi. Contohnya, mengiris, membaca, berlari. Contohnya, ibu sedang mengiris bawang bombay. Atau Susan berlari dengan sangat cepat. Nah, sudah paham ya mana verba aksi? Ingat, verba aksi adalah kata kerja. Selanjutnya ada kalimat perintah atau imperatif. Ya, kalimat perintah ini adalah kalimat yang berisi perintah tentang suatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah itu dapat melaksanakan perintah. Jadi dia menggunakan tanda seru. Ya, tolong buka pintu itu. Jangan sentuh kompornya. Oke, jadi dia diakhiri dengan tanda seru. Ciri-ciri dari kalimat perintah atau imperatif ini, ya, umumnya menggunakan intonasi yang nada tinggi, ya, diawali dan diakhiri kalimat menggunakan nada rendah. Ciri yang kedua itu memiliki beberapa fungsi. Jadi dia fungsinya itu berupa ajakan, harapan, permintaan, dan larangan. Ciri yang ketiga, tentunya menggunakan susunan kalimatnya dapat berupa inversi atau perpindahan. Panaskan bubur itu ya. Jadi pola kalimatnya, predikat itu mendahului subjek. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan berikutnya, itu adalah kalimat seru atau interjeksi. Jadi kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Contohnya marah, kesal, sedih, gembira. Biasanya digunakan dalam suatu percakapan. Ya. Ada jenis dialog. Contohnya, ya. Ih, kamu jorok sekali. Pergi ke sekolah aja tidak mandi. Ada kalimat seru menyatakan rasa kecewa atau kesal. Ya ampun, nilaimu jelek sekali, Dek. Nah, itu kalimat seru yang menyatakan rasa kecewa atau kesal. Misalnya ada kalimat seru yang menggambarkan rasa kagum. Wow, suaramu merdu sekali. Wah, kamu pintar ya. Atau boleh juga, duh, lucu sekali kucing ini. Nah, itu termasuk kalimat seru yang menggambarkan rasa kagum, ya. Selanjutnya ada kalimat seru yang menggambarkan rasa syukur. Syukurlah, banjir sudah surut. Ada kalimat seru yang menggambarkan harapan. Seperti ini. Mudah-mudahan anak itu ditemukan. Atau boleh juga, semoga kakakku diterima di PTN. Nah, gitu. Selanjutnya ada kalimat seru yang menggambarkan rasa heran. Kok bisa sih kamu ketinggalan kereta? Atau rasa kaget. Astaga, jadi dari tadi kamu duduk di sini. Lalu ada ajakan juga. Ya, kalau misalnya menggunakan ajakan. Mari buang sampah sebelum kita pulang. Nah, itu termasuk ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Semoga kalian paham ya, mana dialog, mana narasi. Ya, sekian penjelasan ini. Semoga kalian memahami. Akhir kata Miss tutup dengan Pramosanti. Om Santi Santi Om. Semangat!